Kebanyakan manusia mengira pernikahan adalah soal cinta, soal status, soal legalitas, atau sekedar hidup bersama di bawah satu atap. Padahal itu semua hanyalah kulit. Hakikat pernikahan tidak pernah berada di luar. Ia tidak berada pada akad, pesta, atau pengakuan sosial. Hakikat pernikahan terjadi di wilayah energi dan kesadaran. Pernikahan sejati adalah penyatuan energi maskulin dan energi feminin. Bukan hanya antara laki-laki dan perempuan, tetapi antara dua prinsip kosmik yang sejak awal terpisah. Energi maskulin bukan soal jenis kelamin. Ia adalah prinsip kesadaran, kehadiran, arah, ketegasan, dan penopang. Energi feminin juga bukan soal tubuh perempuan. Ia adalah prinsip kehidupan, penerimaan, kepekaan, pengandung, dan penghidup. Maskulin memberi arah, feminin memberi ruang, maskulin menyadari, feminin menghidupi. Tanpa maskulin, hidup kehilangan arah. Tanpa feminin, kesadaran menjadi kering dan mati. Dalam tradisi Jawa kuno, penyatuan ini dikenal sebagai Jumeneng ing Rasa lan Cipta, pertemuan antara kesadaran dan kehidupan. Dalam Islam, hakikat ini tercermin dalam ayat, "Dan kami ciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan." Dalam Hindu, ini adalah Shiva dan Shakti. Dalam Tao, Yin dan Yang. Dalam Sufisme, kekasih dan yang dicintai. Semua berbicara tentang satu hal yang sama. Kesempurnaan hanya lahir dari penyatuan, bukan dominasi. Namun masalahnya, kebanyakan pernikahan gagal bukan karena kurang cinta, melainkan karena energi maskulin dan feminin tidak sadar akan perannya. Ada maskulin yang ingin menguasai, bukan hadir. Ada feminin yang ingin mengendalikan, bukan menghidupi. Ketika maskulin jatuh ke ego, ia menjadi keras. Ketika feminin jatuh ke ego, ia menjadi manipulatif. Maka pernikahan berubah menjadi medan perang, bukan ruang penyatuan. Pernikahan sejati bukan tentang siapa yang benar, bukan tentang siapa yang menang, tetapi tentang keseimbangan energi. Maskulin sejati tidak menindas. Ia berdiri tegak agar kehidupan bisa bersandar. Feminin sejati tidak melemahkan. Ia melembut agar kesadaran bisa bernafas. Saat dua energi ini bertemu dengan sadar, lahirlah ketenangan, bukan drama. Lebih dalam lagi, hakikat pernikahan bukan hanya penyatuan dua manusia, tetapi penyatuan energi maskulin dan feminin di dalam diri masing-masing. Seseorang tidak akan pernah utuh dalam pernikahan jika ia belum berdamai dengan maskulin dan feminin di dalam dirinya sendiri. Laki-laki yang menolak sisi feminin akan kering dan kasar. Perempuan yang menolak sisi maskulin akan kehilangan arah dan pijakan. Maka pasangan sejati bukan pelengkap kekosongan, melainkan cermin keseimbangan. Pada titik kesadaran tertentu, pernikahan bukan lagi kebutuhan, tetapi pertemuan alami. Bukan karena takut sendiri, bukan karena tuntutan sosial, tetapi karena dua energi saling mengenali tanpa kata. Disitulah pernikahan berubah dari institusi menjadi laku spiritual. Dan pada puncaknya, pernikahan tidak lagi tentang dua, tetapi tentang satu kesadaran yang menari dalam dua bentuk. Maskulin dan feminin tidak lagi bertabrakan. Mereka menyatu, saling mengisi, dan saling meniadakan ego. Di titik itu, cinta tidak lagi menjadi emosi, tetapi keadaan sadar. Jika pernikahan hanya dipahami sebagai kontrak sosial, ia akan mudah runtuh. Namun jika pernikahan dipahami sebagai penyatuan energi maskulin dan feminin, ia menjadi jalan pulang menuju keutuhan. Di banyak pernikahan yang bertemu bukan kesadaran, tetapi luka yang ingin disembuhkan oleh orang lain. Maskulin yang belum utuh mencari pengakuan, feminin yang belum pulih mencari perlindungan, maka pernikahan dijadikan obat. Padahal ia bukan obat, ia adalah cermin. Dan cermin tidak menyembuhkan, ia hanya memantulkan apa adanya.
Disinilah banyak orang salah paham. Mereka mengira pasangan hadir untuk membuat bahagia, padahal pasangan hadir untuk menyingkap bagian diri yang belum selesai. Energi maskulin yang rapuh akan diuji oleh kepekaan feminin. Energi feminin yang terluka akan diuji oleh ketegasan maskulin. Jika dua energi ini tidak sadar, yang terjadi bukan penyatuan, melainkan saling menyalahkan. Dalam laku Jawa, pernikahan bukan awal kebersamaan, melainkan awal penghilangan ego secara perlahan. Setiap konflik bukan musuh, ia adalah pintu. Bukan pintu untuk menang, tetapi pintu untuk melihat bagian mana dalam diriku yang masih ingin menguasai dan bagian mana yang masih takut untuk hadir. Maskulin sejati tidak takut dilembutkan, feminin sejati tidak takut ditegakkan. Namun ego maskulin takut kehilangan kuasa, ego feminin takut kehilangan pengaruh. Maka banyak pernikahan rusak bukan karena cinta hilang, tetapi karena ego ingin tetap berkuasa. Pernikahan yang sadar menuntut keberanian yang tidak populer, berani diam tanpa membela diri, berani mendengar tanpa menyerang, berani hadir tanpa ingin diperhatikan. Ini bukan kelemahan, ini adalah kedewasaan energi. Dalam perspektif hakikat, pasangan hidup bukan tempat bersandar selamanya. Ia hanya teman seperjalanan sementara. Yang sejati tetap harus berdiri sendiri. Jika kamu menggantungkan hidup pada pasangan, kamu sedang menciptakan ketergantungan, bukan penyatuan. Penyatuan terjadi ketika dua energi berdiri utuh, lalu memilih berjalan bersama, bukan karena butuh, tetapi karena sadar. Di titik tertentu, pernikahan tidak lagi sibuk membicarakan masa depan. Ia hadir sepenuhnya di saat ini. Tidak ada drama berlebihan, tidak ada tuntutan berlapis. Yang ada hanyalah kehadiran, kejujuran, dan keheningan yang saling mengerti. Dan jika suatu hari perpisahan terjadi, bagi kesadaran yang matang, itu bukan kegagalan. Itu adalah selesainya satu laku. Energi kembali ke dirinya masing-masing tanpa dendam, tanpa kepemilikan. Karena cinta sejati tidak pernah mengikat, ia membebaskan. Pernikahan bukan jalan tercepat menuju bahagia. Ia adalah jalan tercepat menuju kejujuran pada diri sendiri. Jika energi maskulin dan feminin bertemu dalam kesadaran, pernikahan menjadi altar. Jika bertemu dalam ego, pernikahan menjadi penjara. Dan seperti semua laku hakikat, tidak semua orang dipanggil ke sini. Karena penyatuan energi menuntut satu hal yang paling ditakuti manusia, kehilangan kendali atas ego. Pada titik tertentu, pernikahan berhenti menjadi tempat berlindung. Ia menjadi ruang terbuka di mana tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Topeng runtuh satu persatu. Maskulin tidak lagi bisa bersembunyi di balik logika. Feminin tidak lagi bisa bersembunyi di balik perasaan. Yang tersisa hanya dua energi yang berdiri telanjang di hadapan kebenaran. Dan disinilah banyak orang tidak sanggup bertahan. Karena penyatuan energi bukan tentang menjadi lebih nyaman, tetapi menjadi lebih jujur. Jujur pada kemarahan yang belum selesai. Jujur pada ketakutan yang tidak pernah diakui. Jujur pada luka lama yang dibawa masuk ke pernikahan. Pasangan tidak menciptakan luka itu, ia hanya membukanya. Dalam hakikat, pernikahan bukan tempat untuk diselamatkan, tetapi tempat untuk melihat dengan sadar. Jika kamu masuk ke pernikahan untuk mencari pengganti orang tua, kamu sedang menanam konflik. Jika kamu masuk untuk mencari identitas, kamu sedang menyerahkan kekuatanmu. Pernikahan yang sadar hanya mungkin bagi mereka yang sudah berani berdiri sendiri tanpa sandaran emosional. Energi maskulin yang matang tidak memerintah, ia menjadi poros. Energi feminin yang matang tidak menuntut, ia menjadi aliran kehidupan. Ketika poros dan aliran bertemu,
hidup bergerak tanpa paksaan. Namun ketika poros ingin menguasai aliran, atau aliran ingin menenggelamkan poros, keseimbangan runtuh. Banyak orang menyebut pernikahan sebagai ibadah, namun lupa satu hal penting. Ibadah bukan rutinitas. Ibadah adalah kehadiran total tanpa ego. Jika pernikahan dilakukan tanpa kesadaran, ia hanyalah rutinitas sosial yang dibungkus nama suci. Dalam keheningan pernikahan yang matang, tidak banyak kata manis. Yang ada hanya rasa saling tahu tanpa perlu dijelaskan. Bukan karena cinta berkurang, tetapi karena cinta sudah tidak perlu diumumkan. Dan ketika dua energi ini benar-benar menyatu, anak yang lahir bukan sekadar hasil biologis. Ia adalah manifestasi kualitas kesadaran dari kedua orang tuanya. Bukan apa yang mereka ajarkan yang diwariskan, tetapi keadaan batin tempat anak itu tumbuh. Disinilah pernikahan menjadi laku lintas generasi. Jika energi di dalam rumah kacau, anak mewarisi kegelisahan. Jika energi di dalam rumah hening, anak mewarisi kejernihan, bahkan tanpa diajari apapun. Pada akhirnya, pernikahan bukan tentang hidup bersama sampai mati. Ia adalah tentang apakah dua energi bisa saling melebur tanpa saling menghilangkan. Dan jika suatu hari penyatuan itu selesai, kesadaran tidak menyebutnya kegagalan. Ia menyebutnya selesainya satu tarian, tanpa dendam, tanpa kepemilikan, tanpa luka yang diwariskan. Pernikahan bukan kewajiban spiritual, ia adalah opsi laku. Bagi yang siap, ia menjadi jalan keutuhan. Bagi yang belum sadar, ia menjadi arena penderitaan. Karena hakikat pernikahan bukan menyatukan dua tubuh, melainkan menyatukan dua energi kosmik di dalam kesadaran yang jujur. Semua yang telah dibicarakan ini bukan untuk dipercaya, bukan untuk dibela, dan bukan untuk diperdebatkan. Hakikat pernikahan tidak hidup di kata-kata. Ia hidup di cara kamu hadir setiap hari. Saat kamu memilih diam sebelum bereaksi, saat kamu mendengar tanpa ingin menang, saat kamu menyadari egomu muncul, lalu tidak mengikutinya. Disitulah praktik dimulai. Tidak perlu konsep maskulin feminin di kepala, tidak perlu istilah spiritual yang rumit. Cukup satu hal, sadar ketika ego bergerak dan tidak menuruti dorongannya. Ketika maskulin di dalam dirimu ingin menguasai, sadari, jangan dibenarkan. Ketika feminin di dalam dirimu ingin menuntut, sadari, jangan dipelihara. Itu sudah cukup sebagai laku. Pernikahan tidak butuh kesempurnaan. Ia butuh kehadiran yang jujur setiap saat. Jika hari ini kamu gagal, sadari kegagalan itu tanpa menyalahkan. Jika hari ini kamu jatuh ke ego, lihat ego itu tanpa memeranginya. Karena kesadaran tidak tumbuh dari kemenangan, tetapi dari kejujuran melihat diri sendiri. Jalani pernikahan seperti meditasi hidup, tanpa target, tanpa janji, tanpa idealisme. Hadir, sadar, ulangi. Dan jika suatu hari kamu menyadari bahwa laku ini terlalu berat, tidak semua orang harus memaksakan diri. Kesadaran tidak pernah memaksa. Ia hanya mengetuk pelan, lalu menunggu apakah kamu mau membuka pintu. Maka jangan simpan ini sebagai teori. Bawa pulang ke hidupmu, ke dapur, ke obrolan kecil, ke konflik sepele. Di sanalah kebenaran diuji, bukan di wacana, tetapi di praktik sehari-hari. Diam, hadir, jalani.